Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi adik-adik kembali lagi dengan Ustadz Firwan. Jadi sebelum mulai pembelajaran bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Sebelum materi mulai, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan bahasa teks laporan observasi. Jadi yang pertama adalah menelaah struktur teks laporan hasil observasi ya. Jadi struktur teks laporan percobaan adalah bagian-bagian dari sebuah teks laporan observasi. Jadi teks laporan observasi ini biasanya menjabarkan ciri bagian awal, inti, dan penutup ya. Jadi ada di teks laporan observasi bagian awal berupa deskripsi umum, A. Deskripsi umum, B. Deskripsi bagian, dan C. Kesimpulan. Jadi yang deskripsi umum atau pernyataan umum berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan ya, tentang subjek yang dilaporkan biasanya berisi informasi umum ya, tentang asal usul kelas atau informasi tambahan yang dilaporkan. Jadi deskripsi umum ini bisa berupa pengertian atau definisi tentang objek, tentang suatu hal, jadi tentang pengertiannya ya. Lanjut ke bagian B, deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian ini berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Jadi contohnya misal untuk hewan mencakup ciri fisik ya. Jadi misalnya hewan ayam, apa semua ciri fisiknya ayam. Jadi ada kaki, bulunya, ada mulut, telinga, mata ya, itu ciri-ciri mencakup fisik. Bisa juga habitat atau makanan atau perilaku. Nah, jadi contohnya misal tumbuhan berupa tumbuhan ya, perincian ciri fisiknya bunga, akar, buah, atau perincian bagian lainnya ya. Nah, kalau misalnya perincian tentang manfaat dan nutrisi juga biasa dipaparkan pada bagian ini ya. Terus lanjut bagian C, kesimpulan. Jadi kesimpulan ini berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Jadi bagian kesimpulan ini boleh ada, boleh juga tidak ada. Jadi biasa bagian kesimpulan ini terdapat di akhir teks ya, kesimpulan. Biasa terdapat di akhir cerita atau di akhir teks. Di sini ada contohnya teks 5 teks manggis ya. Ini sudah yang kemarinnya dipelajari tentang teks manggis. Jadi ada ini paragraf 1 tentang definisi atau pengertian manggis. Jadi ya, manggis merupakan salah satu tanaman buah asli di Indonesia. Jadi adik-adik ini termasuk deskripsi apa ya? Jadi ini termasuk deskripsi bagian karena dia menggambarkan tentang definisi atau pengertian tentang manggis. Jadi ini ya. Jadi ini manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Jadi ini ya, menggambarkan tentang pengertian atau definisi. Jadi manggis adalah sejenis pohon hijau dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Jadi ini yang termasuk deskripsi umum. Nah, sekarang kita lanjut, kita akan cari deskripsi bagiannya.
Jadi ini ya, untuk menentukan deskripsi bagiannya ada di paragraf 2, 3, sama 4. Ya ini ya, deskripsi bagiannya ada di paragraf 3, jadi paragraf 2, 3, dan 4. Jadi ini yang dimaksud dengan deskripsi bagian. Jadi bagian-bagiannya ya, apa semua tentang manggis. Di sini paragraf 2, pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Jadi kalau ciri khas ini termasuk ciri atau bagian-bagiannya manggis. Jadi ini disebut dengan deskripsi bagian. Sekarang kita menentukan untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulannya untuk teks manggis biasanya ada di paragraf bagian akhir. Jadi dia ada di paragraf 5. Dia ada di paragraf 5 ya. Ini manggis. Ini bagian kesimpulannya ya. Manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Jadi ini ya bagian kesimpulan. Jadi bagian kesimpulan itu biasanya adik-adik terdapat di akhir teks atau cerita. Oke, kita lanjut ya. Ini yang tadi ya, teks manggis, deskripsi umumnya. Manggis, bagian-bagian deskripsinya ada pohon, paragraf 1, paragraf 2 ya. Paragraf 3 manggis, paragraf 4 buah. Jadi ini yang termasuk deskripsi bagiannya. Ada 3 paragraf ya. Lanjut ini kesimpulannya tadi ya. Kesimpulannya manggis buah asli Indonesia. Sekarang kita masuk berikutnya, yaitu tentang teks kelinci. Teks 7 ya. Jadi adik-adik sekalian, silakan kalian baca ini teks berikut tentang kelinci. Di sini adik-adik kalian akan Ustadz kasih tugas ya. Tugasnya kalian menentukan deskripsi umum, deskripsi bagian, serta alasannya ya. Jadi kalian baca dulu teks 7 tentang kelinci, terus kalian akan menentukan deskripsi umumnya, deskripsi bagian, simpulan. Jadi di sini ada paragrafnya ya. Ada paragraf. Misalnya yang mana termasuk deskripsi umum? Bagian paragraf berapa? Misalnya dia di paragraf ini. Kalian tulis ya. Paragraf misalnya deskripsi umumnya tentang kelinci ya. Kalian tulis kelinci adalah ya, ini paragrafnya ya. Terus deskripsi bagian. Bagian apa semua yang terdapat di kelinci, fisik-fisiknya apa, bagian-bagiannya ya, itu kalian tulis. Terus kesimpulannya tentang teks kelinci. Terus masuk ke alasan. Jadi misalnya kalian pilih paragraf pertama, paragraf 1. Apa alasannya kalian untuk memilih paragraf 1? Jadi di sini Ustadz akan tandai ini paragraf 1. Ini paragraf 2. Ini paragraf 3. Ini paragraf 4 ya. Jadi ada 4 paragraf ya. Di sini ada 4 paragraf. Jadi setiap adik-adik menentukan misalnya paragraf 2, kenapa adik pilih paragraf 2, jadi sertakan alasannya ya. Misalnya saya
Contohnya adik-adik pilih kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Nah, jadi misalnya alasannya karena dia termasuk deskripsi umum karena merupakan definisi ya atau pengertian. Nah, itu termasuk salah satu contoh alasannya ya. Nah, jadi adik-adik hari ini cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.